Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan belajar dari satu bagian firman Tuhan. Firman Tuhan dari Lukas pasal 14 ayat yang ke-11. Lukas pasal 14 ayat yang ke-11. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kasih Tuhan yang luar biasa. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang mengucap syukur buat hari yang Kau berikan bagi kami. Kami mau merenungkan firman-Mu di pagi hari ini. Kami mohon pertolongan Tuhan. Sertai kami sehingga kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pagi hari ini dalam Injil Lukas pasal 14 ayat yang ke-11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat bagian firman Tuhan. Bahwa secara naluri manusia ingin dipuji, ingin diperhatikan, ingin diprioritas, dan ingin dihargai. Dan dia tidak mau supaya direndahkan atau disepelekan. Karena itu manusia cenderung meninggikan dirinya dan sulit merendahkan hatinya. Di zaman sekarang ini, sulit menemukan orang yang rendah hati. Karena kebanyakan orang berpikir bahwa kerendahan hati itu identik dengan kelemahan. Di mana gengsi akan turun. Itu berpikir secara manusia. Sehingga orang-orang tidak mau melakukan yang namanya kerendahan hati. Nah, kerendahan hati sesungguhnya adalah sifat bijak dalam diri seseorang yang membuat ia mendapat memosisikan dirinya dengan orang lain. Tidak merasa lebih pintar, tidak merasa lebih baik, tidak merasa lebih mahir, tidak merasa lebih hebat, dan dapat menghargai orang lain dengan tulus. Nah, inilah sifat yang harus kita miliki sebagai pengikut Kristus. Sebab Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladan hidup. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Di situ dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak dapat menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakannya kepadanya nama di atas segala nama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita manusia, kita gengsi dan tidak mau merendahkan diri. Kita lihat salah satu contoh yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Raja di atas segala raja. Tapi dia mau merendahkan dirinya. Mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi manusia. Untuk menebus dosa umat manusia. Raja di atas segala raja. Tapi dia mau memiliki kerendahan hati. Mau melayani setiap manusia. Bahkan dia taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Apakah kita sudah memiliki kerendahan orang, kerendahan hati atau tidak? Atau kita egois? Atau kita tidak mau? Kita gengsi karena nanti derajat kita turun. Firman Tuhan hari ini berbicara bahwa jadilah orang yang rendah hati. Firman Tuhan berkata, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan.
Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Itulah bunyi firman Tuhan. Lukas pasal 14 ayat 11. Nah, mari kita mau melihat bahwa tanda orang punya kerendahan hati itu seperti apa. Tanda orang yang memiliki kerendahan hati adalah yang pertama, berani mengakui kesalahannya. Kalau orang yang rendah hati, dia akan berani mengakui kesalahannya dimanapun dia melakukan. Dia akan mengakui kesalahannya. Dia meminta maaf. Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena gengsi, maka sedikit orang mengakui kesalahannya sendiri di depan sesamanya. Bahkan di hadapan Tuhan, mereka lebih memilih menyembunyikan kesalahannya dan berlaku munafik. Sudah buat kesalahan, tapi di hadapan manusia berusaha untuk mencari pembenaran. Berusaha untuk mencari bahwa dia itu benar, dia tidak salah. Nah, itu adalah tanda orang yang tidak memiliki kerendahan hati. Tapi orang yang memiliki kerendahan hati adalah orang yang mau mengakui kesalahannya. Tapi kadangkala sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, di mulutnya sok rohani, tapi di hatinya sok rohana. Tidak mau mengakui kesalahannya meskipun dia buat kesalahan. Yang dia lakukan adalah mencari pembenaran. Saya tidak salah kok. Masa saya mau minta maaf? Saya tidak mau. Tidak mau mengakui kesalahan. Bahkan di hadapan Tuhan juga dia menyembunyikan kesalahan. Nah, itu adalah tanda orang yang meninggikan diri. Gengsi. Nanti kalau dia mau mengakui kesalahannya, derajatnya akan diturunkan. Amsal pasal 28 ayat yang ke-13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Kalau siapa yang mengakui kesalahannya, dia akan disayangi. Disayangi oleh siapa? Disayangi oleh Tuhan. Karena dia jujur, dia meminta maaf, dia mengakui kesalahan. Tapi orang yang menyembunyikan kesalahannya, di hadapan Tuhan juga pasti tidak akan mengakui dia. Kenapa? Egois, tinggi hati, selalu mencari pembenaran. Kenapa? Tidak ada kerendahan hati. Tapi kalau orang yang memiliki kerendahan hati, dia akan siap mengakui kesalahannya. Meskipun dia benar, tapi dia akan mengakui kesalahannya. Itu adalah tanda orang yang rendah hati. Ketika dia buat kesalahan sedikit, oh ya minta maaf. Ketika dia terlambat, oh ya minta maaf saya terlambat. Minta maaf saya tidak hadir karena ini. Jadi kata maaf itu keluar duluan. Nah, itu adalah tanda orang yang rendah hati. Tapi kalau orang yang tinggi hati apa? Oh, saya nggak apa-apa. Saya nggak salah kok. Masa saya disalahkan? Padahal sudah salah. Tapi tidak berani mengakui kesalahannya. Nah, itu adalah tanda orang yang tinggi hati. Yang kedua, tanda yang kedua adalah mau belajar dan diajar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, proses belajar dan diajar itu tidak hanya melalui pendidikan formal di sekolah atau di kampus, tetapi juga melalui sekolah kehidupan kita. Bukan kita mau belajar dan diajar di sekolah tidak, tapi melalui proses kehidupan kita. Kita mau belajar, oh iya buat ini salah, ini jangan, ini dikerjakan. Itu adalah dia mau memiliki kerendahan hati. Dia mau belajar dan diajar. Menerima masukan orang lain. Ketika dia salah, orang kasih masukan, dia terima. Bukan dia menolak masukan orang lain, tidak. Kalau orang yang rendah hati, dia akan menerima masukan dari orang lain.
Dia mau belajar dan diajar. Belajar artinya dia belajar dari suatu kesalahan. Dan dari kesalahan itu, dia mau diajar. Oh iya, jangan buat begini, ini salah. Oh iya, maaf. Itu tanda orang yang memiliki kerendahan. Dia mau belajar dan diajar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi kehidupan orang Kristen kadang tidak seperti itu. Tidak mau belajar dan tidak mau diajar. Bahkan salah. Diberi masukan tidak mau terima. Dikasih tahu tidak mau, ditolak. Kamu anak kecil mau kasih tahu saya. Atau kamu orang biasa-biasa mau kasih tahu saya begini-begini. Nah, itu tandanya orang yang tidak memiliki kerendahan hati. Tapi orang yang memiliki kerendahan hati, mau jabatannya itu setinggi langit, mau profesor, doktor, insinyur. Tapi ketika dia buat kesalahan, oh ya maaf, terima kasih masukannya. Itu adalah tanda orang yang memiliki kerendahan hati. Nah, proses itu tidak mengenal batas usia dan waktu. Siapapun, mau anak kecil, mau orang dewasa, mau orang tua, mau siapapun, itu butuh proses untuk belajar. Mungkin kita buat kesalahan dari masalah itu. Dari kesalahan itu kita mau belajar. Diajar bahwa jangan buat begini, itu tidak baik. Berarti kita terima. Kita diajar. Supaya jangan melakukan seperti itu. Dan ketika kita diajar, berarti kita terima. Kalau di sekolah, ketika guru mengajar, siswa menerima ajaran. Kalau di gereja, pendeta menyampaikan kabar baik. Kita harus taat, setia, dan menerima itu. Bagaimana dengan kita sebagai orang-orang Kristen? Apakah kita sudah memiliki kerendahan hati? Apakah kita sudah mau menerima masukan dari orang lain? Atau kita egois, kita tidak mau menerima masukan dari orang lain? Kalau kita belum siap menerima masukan dari orang lain, itu bukan tanda orang yang memiliki kerendahan hati. Tapi orang yang memiliki egois. Amsal pasal 27 ayat yang ke-17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Artinya kita mau belajar dan diajar. Belajar bahwa oh iya, lakukan ini yang baik. Firman Tuhan bilang milikilah kerendahan hati, siap belajar. Dan ketika kita salah, pasti kita diajar. Jangan begini. Itu orang yang memiliki kerendahan hati, dia akan siap dibentuk. Siap diproses. Dan kalau dia terima itu, dia akan menerima suatu nama di atas segala nama. Tapi kalau dia tidak mampu menerima proses itu, tidak akan mencapai tujuannya. Amsal pasal 18 ayat yang ke-12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi kalau tinggi hati itu akan mendahului kehancuran. Tapi kalau kerendahan hati, itu akan mendahului suatu kehormatan yang luar biasa yang kita alami dalam hidup kita. Kalau kita rendah hati, mau anak kecil, dia akan hormati. Dia akan, oh ya. Tapi kalau kita egois, kita tidak mau rendah hati, orang tidak akan peduli dengan kita. Oleh karena itu, mari kita mau belajar. Jadilah orang yang rendah hati. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini menolong dan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami.
Bersyukur kalau firman Tuhan mengajarkan kepada kami supaya jadilah orang yang rendah hati. Kalau kami mau memiliki kerendahan hati, kami akan berani mengakui kesalahan kami. Kalau kami memiliki kerendahan hati, maka kami mau belajar dan diajar. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Menolong memberkati kami Tuhan. Biarlah kami jadi orang yang memiliki kerendahan hati. Kami mau mengakui kesalahan kami ketika kami melakukan kesalahan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.